Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Doktor, Bapak dosen, dan tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang Magister Manajemen Informatika yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan hasil analisis tingkat pengangguran terbuka menggunakan model dua model, satu DCNN dan DNN ya. Ini merupakan model perbandingan prediksi dari dua model tersebut ya. Perkenalkan, nama saya Masuni ya, mahasiswa Unpam, akan coba menjelaskan hasil analisa. Yang melatar belakangi analisa ini ya, jadi ada indikator terkait pengangguran terbuka. Ini menjadi indikator yang krusial untuk menilai stabilitas ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah, guna mendukung perumusan kebijakan pemerintah yang selektif. Nah, analisa ini mengintegrasikan variabel strategi seperti tingkat partisipasi angkatan kerja ya, indeks pembangunan manusia ya, dan rata-rata lama sekolah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini ada dua model ya, di mana keunggulannya yang satu DCNN, yang keunggulan DNN di situ ya. Kita lanjut saja, nanti kita lihat hasilnya. Selanjutnya tentu tahapan dari analisis ini ya, yang pertama prosedur, ada yang namanya pre-processing dan normalisasi data. Ini penting dilakukan agar hasilnya lebih baik seperti itu, maka dilakukan pre-processing dulu ya, dan normalisasi data. Terus evaluasi akurasi yang mengukur sejauh mana efektivitas arsitektur satu DCNN dan DNN dalam membentuk tingkat pengangguran terbuka seperti itu. Selanjutnya, tujuan penelitian menganalisis tingkat pengangguran terbuka ini. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisa mendalam terkait tingkat pengangguran terbuka ya, kondisi real yang ada di ketenagakerjaan seperti itu. Terus selanjutnya, nah sumber data yang ada kebetulan saya ambil dari dataset Kaggle terkait tingkat pengangguran seperti itu, di mana variabel indikatornya TPT dan TPKA. Selanjutnya, kondisi dan kualitas data ini, kelengkapan data awal ya, dataset ya, ini dipastikan tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value ya. Terus mengidentifikasi variasi skala variabel, terdapat perbedaan skala signifikan ya antara numerik dan dataset ya. Adanya proses normalisasi agar variabel dengan nilai besar tidak mendominasi variabel lainnya dalam model CNN ataupun DNN. Normalisasi tadi setelah dijelaskan ya, ini pembersihannya lanjut saja. Terus deteksi outliner dan uji normalisasi ya. Ini kita identifikasi nilai dengan J-course-nya seperti itu, dan uji normalisasi ya. Uji normalisasi digunakan tentunya untuk mengetahui apakah distribusi data memenuhi asumsi normalitas.
Hasil pengujian menunjukkan nilai value kurang dari 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal. Namun hal ini tidak menghambat penggunaan dua model tersebut. Nah, dari alur preprocessing ya, di sini ada dua model, alur IDCNN dan model DNN ya. Alurnya seperti pada gambar di sini ya, dua-duanya. Nanti kita evaluasi model, yaitu mean absolute errornya, root mean square errornya, dan mean absolute percentage errornya ya. Seperti itu hasil analisa processing ya, seperti ini. Selanjutnya, nah ini hasil daripada model ya. Modelnya tampak seperti ini ya. Ada dua model prediksi ya. Yang IDCNN ya, prediksinya cukup stabil ya. Sedangkan grafik yang ditunjukkan oleh DNN ini agak sedikit jauh antara data asli dengan hasil prediksinya, seperti itu ya. Nah, di sini ada hasil perbandingan yang sudah di analisa oleh model ya, yang IDCNN. Dari model nilai MAE-nya ini mendapatkan nilai sebesar 0,3745 ya, atau 37%. Terus sedangkan DNN ini 1,169 ya. Yang CNN itu data aktual sangat kecil sehingga tingkat kesalahan prediksi kategorinya rendah ya. Sedangkan dari DNN ini kesalahan prediksinya kategorinya cukup besar ya. Dari MAE-nya ini lebih stabil, lebih baik itu menggunakan IDCNN. Terus nilai MSE ya, dari hasil prediksi CNN mampu menghasilkan nilai 0,37, sedangkan di DNN itu 2,51 ya. Ini cukup besar DNN ya, sedangkan yang CNN ini nilainya cukup bagus, signifikan ya. Terus R2 skornya ya dari DNN ini 0,88 ya, sedangkan yang DNN ini minus malah ya. Jadi model performanya lebih buruk ya, sedangkan yang CNN ini performanya lebih akurat. Kita lihat hasil daripada konfigurasi Python ya. Di sini ada IDCNN ya. Ini penentuan ini dulu import pardas dulu ya, dan seterusnya. Terus ada pengambilan datanya dari data yang didownload dari Kaggle. Terus partisipasinya tingkat pengetahuan terbuka, identifikasi missing value ya, terus cek missingnya, input, input median, dan pilih hasil prediksi seperti ini, uji normalisasi dan seterusnya sampai ke model ya. Model kita lihat hasil daripada modelnya, ini hasil evaluasinya seperti ini ya. Dari IDCNN ini menghasilkan MAE-nya 0,37, MSE-nya 0,233 ya, RMSE-nya 0,4831, MED ya semuanya ya 0,28, dan R2-nya 0,88 ya. Dari hasil loss grafiknya ini tidak terlalu signifikan ya, cukup bagus. Dari sisi visualisasi prediksinya juga ini antara data asli dan prediksi juga beriringan, tidak jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan di DNN ya, ini yang konfigurasi yang kita cek DNN. Nah, hasilnya seperti ini. Dari sisi grafiknya antara data asli dengan prediksi ini cukup berjauhan
jauh ya, dan hasil perbandingan aktualnya juga antara prediksi dengan aktual cukup jauh ya. Jadi tidak begitu bagus dibandingkan dengan IDCNN. Nah, di sini dilihat MAE-nya ini 1, ya 166, MSE-nya 2,5, R2-nya minus 0,27 ya, ini tidak bagus ya. MAP-nya 27% dan MAP-nya 3,5% lah. Yang ini dua prediksi yang kita bandingkan, ternyata CNN lebih baik untuk prediksi dengan dataset yang memang diambil dari Kaggle tadi. Nah, ini interpretasinya ya, terkait skornya tadi sudah dijelaskan di hasil prediksinya. Nah, kesimpulannya, kemampuan IDCNN ini jadi model menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik dengan mengikuti pola fluktuasi data aktual pada grafik prediksi yang membuktikan ketangguhan model saat dihadapkan pada variasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus melalui lapisan konklusi, IDCNN model secara otomatis mampu mengekstraksi fitur dan mengenali pola tren pengangguran dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan prediksi yang stabil dan logis. Nah, itu ya, dari dua prediksi ini data yang bagus disimpulkan menggunakan IDCNN. Nah, itu cukup. Terima kasih teman-teman. Jika ada masukan nanti bisa komentar ya dari channel atau dari video ini gitu ya. Terima kasih Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.